Hingga sekitar tahun 1980-an, lowongan pekerjaan umumnya diumumkan melalui papan pengumuman. Memasuki tahun 1990-an, perekrutan lebih banyak dilakukannya melalui iklan baris di surat kabar. Dan kemudian beralih ke berbagai platform daring. Apapun medianya, hampir semua lowongan menetapkan syarat tertentu, seperti sehat jasmani, telah menyelesaikan wajib militer, menguasai bahasa asing, memiliki sertifikat keahlian, lulusan jurusan yang sesuai, berdomisili di daerah setempat, atau memiliki surat izin mengemudi. Sebaliknya, lowongan yang berbunyi tanpa syarat, tanpa batas usia, tanpa membedakan latar belakang, seringkali justru dianggap mencurigakan. Namun cara Allah memanggil orang ke dalam kerajaannya sama sekali berbeda. Ia tidak memiliki berdasarkan syarat-syarat yang dianggap penting oleh dunia. Yesus berkata bahwa kerajaan surga seumpama seorang tuan yang mempunyai kebun anggur. Pagi-pagi benar ia keluar untuk mencari pekerja dan sepakat membayar mereka 1 dinar sehari. Kemudian ia keluar lagi pada jam ke-3, jam ke-6, jam ke-9, bahkan sampai jam ke-11. Dan masih mengajak orang-orang yang belum memperoleh pekerjaan untuk masuk ke kebun anggurnya. Ketika hari menjadi malam, tuan itu membayar upah kepada semua pekerja, dimulai dari mereka yang datang paling akhir hingga mereka yang datang paling awal. Meskipun para pekerja yang bekerja sepanjangnya hari bersungut-sungut karena menerima upah yang sama, tuan itu menjawab bahwa ia tidak berlaku tidak adil kepada mereka. Ia telah memenuhi perjanjian yang dibuat, dan ia juga berhak bermurah hati kepada mereka yang datang terakhir. Melalui perumpamaan ini, Yesus menunjukkan bahwa perhatian sang tuan bukan semata-mata kepada pekerjaan di kebun anggur, melainkan juga kepada orang-orang yang sepanjang hari berdiri menganggur karena tidak seorang pun mau mempekerjaan mereka. Sampai menjelang akhir hari pun ia masih mencari mereka dan memberi kesempatan untuk bekerja. Upah yang diberikannya bukan sekadar imbalan atau lamanya bekerja, melainkan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Ia tidak sekadar memberi sedekahnya, tetapi memulihkan martabat mereka dengan memberi kesempatan untuk bekerja sesuai kemampuan mereka. Para pekerja yang datang lebih awal menilai keadilan berdasarkan lamanya bekerja, sedangkan sang tuan memandang keadilan dari sudut belas kasihan dan kebutuhan hidup setiap orang. Mereka yang masih menganggur hingga sore hari kemungkinan adalah orang-orang yang terus-menerus diabaikan karena dianggap kurang memiliki kekuatan, keterampilan, atau syarat-syarat yang dicari dunia. Dunia cenderung memberikan kesempatan hanya kepada mereka yang dianggap paling layak. Karena itu, menurut ukuran manusia, wajar jika para pekerja yang datang lebih dahulu merasa mereka pantas menerima upah yang lebih besar. Namun, kerajaan Allah bekerja dengan prinsip yang berbeda. Di hadapan Allah, tidak ada seorang pun ditolak karena kelemahannya, dan setiap orang menerima kasih karunia-Nya
tanda tanpa dibedakannya. Demikian pula, keselamatan yang kita terima bukanlah hasil kelayakan kita, melainkan anugerah Allah semata. Oleh sebab itu, komunitas orang percaya pun dipanggil untuk mencerminkan prinsip kerajaan Allah dengan menerima setiap orang tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, maupun kedudukannya, serta saling memperhatikan dalam kasih.